Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana ahsana taqwim fahadana ila siratin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudara-saudariku, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam program Sitama, serupa tapi tak sama. Pada edisi yang keempat masih dalam pembahasan rahasia penamaan manusia dalam Al-Quran. Seperti pernah diulas bahwa manusia seringkali disebutkan dalam terjemah mushaf dengan pemaknaan yang serupa, sama-sama manusia, sekalipun diksinya dalam bahasa Al-Quran diungkapkan dengan kata yang beragam. Ada bashar yang disebutkan 35 kali dalam Al-Quran itu, dan satu kali dalam bentuk dual basharaini. Ada ins yang sering dipasangkan dengan jin, tersebut 18 kali dalam Al-Quran itu. Ada al-insan yang disebutkan 65 kali dalam Al-Quran itu. Dan juga ada kata annas yang disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. 3 penamaan yang pertama telah kita ulas dalam edisi perdana kita. Dan sekarang kita akan masuki pada rahasia yang keempat di balik penamaan manusia dengan annas. Sehingga saking pentingnya pembahasan ini, bahkan Allah memberikan satu nama surah sebagai penutup surah dalam Al-Quran dengan nama An-Nas, dan menjadi surah paling favorit bagi seluruh manusia di muka bumi. Baik, An-Nas kita tuliskan dulu seperti ini. Teman-teman sekalian, kata An-Nas seperti tadi saya sebutkan, setidaknya disebutkan sebanyak 241 kali di dalam Al-Quran. Dan umumnya dari segi pendekatan gramatikal, kita tuliskan dulu. Gramatikal, kata ini menunjuk pada bentuk jama'. Jama', plural. Karena bentuknya jama', maka kita akan mencoba mengembalikan dulu pada bentuk tunggalnya, mufradnya. Muslimun jama', tunggalnya muslim. Mu'minun jama', tunggalnya mu'min. Rijalun jama', tunggalnya rajulun. Nisa'un jama', tunggalnya mar'atun. An-nas jama', tunggalnya kita kembalikan ke dalam bentuk asalnya. Tunggalnya adalah al-ins. Penting saya ingatkan kembali. Kemudian fungsi yang menunjuk pada aktivitas, tunggalnya al-insan. Fungsi yang menunjuk pada aspek lahiriah yang memenuhi unsur-unsur nafsu, tunggalnya bashar. Bashar. Jadi kalau kita bicara an-nas, maka kita tidak akan melepaskan diri dari konteks al-ins, dari pembahasan al-insan, dari uraian bashar. Al-ins yang menunjuk sifat penampakannya, pun demikian dengan sifat lembut dan ramahnya. Al-insan yang menunjuk pada totalitas aktivitasnya. Kemudian bashar juga yang menunjuk pada tuntutan lahiriahnya. Keperluan untuk makan, untuk berhubungan seksual, ya, untuk memenuhi hal-hal yang memang diinginkan oleh nafsu untuk membangun keragaman dalam kehidupan. Bentuk jama' dari semua ini, jika kita sinergikan dalam bentuk jamaknya, maka berubah kata-kata ini menjadi An-Nas. 1. 2, kita pahami dasar pembahasannya dulu.
bentuk jama' juga memiliki makna komunal. Komunal. Dengan sifat penekanan pada aspek sosial. Bukankah jama' menunjukkan makna yang banyak? Kan? Satu, tunggal, personal. Dua orang, dual. Tiga orang lebih, jama'. Bukankah kalau sudah kita menyebutkan jama' artinya jumlahnya semakin bertambah, jumlahnya semakin banyak, jumlahnya semakin terkomunalkan, ya, semakin tergabungkan satu dengan yang lainnya, yang dengan itu interaksinya bukan hanya menunjukkan pada interaksi secara personal, tapi akan berhubungan satu dengan yang lainnya. Contoh, satu orang laki-laki, personal. Satu orang perempuan, personal. Masih tunggal, masih tunggal. Kita gabungkan menjadi dual. Dari hubungan ini, dari penggabungan ini, lahir misalnya keturunan. Ada satu anak, dua anak, tiga anak. Maka dari satu tambah tiga, dua tambah tiga menjadi lima. Bentuknya jama'. Sudah berkomunal, sudah berkomunitas, sudah kumpul dalam satu interaksi sosial. Bukan hanya personal laki-laki saja, perempuan saja, tapi sudah muncul interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Nah, jika telah bergabung keseluruhannya ini, maka dia disebut dengan annas, manusia yang berkumpul satu dengan yang lainnya sekaligus berinteraksi secara sosial dengan meneruskan sifat-sifat personal yang dimiliki dengan tiga penamaan ini. Masya Allah. Jadi setiap orang yang berinteraksi secara sosial, yang berkomunal, sudah pasti akan memiliki tuntutan-tuntutan personal yang dengan itu akan diinteraksikan satu dengan yang lainnya. Tentu, setiap orang yang berinteraksi akan tampak satu dengan yang lainnya. Akan diperlukan, dituntut kelembutan, keramahan, adab dalam berkomunikasi, adab dalam beraktivitas, adab dalam berinteraksi. Tentu akan ada tuntutan secara total dalam beraktivitas, dalam kaitan interaksi sosial, dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Pun demikian, akan ada tuntutan interaksi bagaimana bekerja sama untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, untuk makannya, untuk minumnya, dalam hal kebutuhan biologisnya, dan seterusnya. Secara singkat, jika disebutkan kalimat An-Nas dalam Al-Quran, maka bisa dipahami nama ini lebih menekankan pada penekanan interaksi manusia secara komunal yang membangun sifat-sifat sosial dalam kehidupan. Dari sini, penting kita memiliki pedoman, petunjuk secara komunal dalam konteks berinteraksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Tentunya bukan petunjuk biasa, petunjuk yang bisa melahirkan harmoni, petunjuk yang menampakkan toleransi. Karena jika petunjuk ini biasa-biasa saja, petunjuk ini dirancang secara sederhana saja, maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana setiap orang akan menuntut dengan sifat personalnya, dan boleh jadi akan muncul kerusakan-kerusakan dalam hubungan satu dengan yang lainnya secara sosial. Untuk itulah, menjadi penting uraian yang kita akan bahas kali ini dengan konteks pembahasan An-Nas sesuai dengan pedoman Al-Quran Al-Karim. Kenapa mesti Al-Quran? Saudara-saudariku, sangat sederhana. Bukankah kalau Anda membeli handphone, maka Anda akan membaca petunjuk pedoman penggunaan handphone itu dari pembuatnya? Mustahil Anda akan berinteraksi dengan handphone Anda akan menggunakan handphone Anda, tapi yang Anda gunakan petunjuk dari pembuat kulkas, petunjuk dari pembuat televisi. Kan tidak ada konektivitas di dalam interaksi itu, di dalam mengambil pedoman yang dimaksudkan. Maka demikian, ketika kita akan bicara manusia, lagi-lagi setiap petunjuk kehidupannya, setiap langkah yang akan kita lakukan, setiap aktivitas yang akan kita bangun, jika membutuhkan petunjuk untuk mengerjakan itu semua, kita harus kembalikan semua itu pada Sang Pencipta, Sang Maha Segalanya, yang menciptakan manusia dari ketiadaan menjadi ada, sampai tiada kembali dan kembali kepadanya. Sampai di sini, bila kita mengerti, maka
kita telah menemukan pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan pedomannya dijelaskan dalam firman-Nya yang terkumpul dalam Al-Qur'an. Untuk itulah penting bagi kita untuk mengaji Al-Qur'an dan mengeluarkan petunjuk interaksi sosial dalam konteks kehidupan komunal dengan bahasa Al-Qur'an. An-nas, seperti apa hubungan itu diatur. Baik, mari kita kembalikan kepada Al-Quran satu persatu, sehingga dengan itu menjadi lebih lengkap bahasan yang kita uraikan. Mari kita mulai teman-teman sekalian. Pertama, personal menjadi komunal. Tadi kita sepakati bila jumlahnya telah bertambah dan terjadi pergabungan, ya, yang melahirkan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Saya contohkan tadi, laki-laki bertemu dengan perempuan, ya kan? Kemudian dari hubungan keduanya muncul lagi ada anak, muncul lagi ada cucu, muncul lagi ada cicit, demikian seterusnya. Maka dari sini perlu adanya aturan hubungan antara lelaki dan perempuan, perlu adanya hubungan interaksi sosial satu dengan yang lainnya yang diatur secara jelas oleh Sang Pencipta. Kita turunkan bagaimana Allah memberikan aturannya. Satu, Quran surah keempat, An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nas. Kalimatnya menggunakan nas. Memberikan isyarat kepada kita bahwa apa yang akan disampaikan bukan hanya sekedar menjadi hukum personal, tapi akan menjadi petunjuk bagi kehidupan komunal dengan konteks interaksi sosial. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai semua manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu. Hei, bukan sekedar mencipta. Rabb punya sifat rububiyah yang merawatmu, memberikan kebutuhan, yang memaafkan kalau salah, menyembuhkan kalau sakit, mengampuni kalau engkau berbuat dosa. Apa dengan semua pemberian itu belum sadar engkau untuk menyembahku, kata Allah? Belum sadar engkau untuk menuhankan aku? Karena itu ketika Allah mengambil komitmen dengan kita sebelum kita lahir ke dunia, kalimatnya menggunakan kata Rabb. Di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kan? Qalu bala syahidna. Rabb. Ya, dan di antara sifat Rabb ini Allahu Akbar memberikan tadi segala bentuk perhatian dan kebutuhan bukan sekedar dengan sifat personal tapi juga dengan sifat sosial. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei, walaupun engkau berkehidupan secara komunal, bergabung satu dengan yang lainnya, berinteraksi secara sosial, aku tetap tidak akan meninggalkanmu. Aku tetap akan memberikan kebutuhanmu secara komunal. Aku tetap akan memerhatikanmu. Aku tetap akan menyembuhkanmu kalau sakit. Aku tetap akan memaafkanmu kalau salah, jika engkau mau kembali kepadaku untuk mengambil pedomanku. Maka, kata Allah, aku ciptakan engkau dari jiwa yang satu, ya, Adam alaihissalam maksudnya. Kemudian digabungkan, dipersatukan itu dengan pasangannya. Wa khalaqa minha zawjaha. Adam laki-laki dipasangkan dengan pasangannya perempuan. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari hubungan ini kemudian laki-laki dan perempuan lahirlah keturunan-keturunan, baik laki-laki ataupun kemudian perempuan kembali. Ayat ini memberikan kesan bahwa kebutuhan lahiriah manusia yang menunjuk pada aspek komunalnya dan melahirkan interaksi sosial, bagian pertama adalah hubungan yang mengatur antara laki-laki dan perempuan. Bukankah hubungan keduanya ini pertama adalah tuntutan lahiriah secara biologis? Karena itu saya katakan tadi, ini punya tuntutan lahiriah secara personal, bashar. Ini punya tuntutan lahiriah secara personal, bashar. Satu bashar bertemu, keduanya menjadi an-nas. Ketika ini dipertemukan, tentunya mesti punya pedoman bagaimana mengatur hubungan keduanya menjadi harmoni.
Kalau tidak ada aturan, tentu akan berantakan satu dengan yang lainnya. Karena itulah, ketika kita bertanya kepada Allah, ya Allah, saya akan menyalurkan hasrat biologis saya, ya, kebutuhan lahiriah saya. Maka saya akan mencari pasangan saya. Bagaimana saya bisa mendapatkan pedoman sehingga kehidupan berkomunitas, berkeluarga ini bisa berjalan dengan harmoni, mendapatkan ketenangan, kenyamanan dalam kehidupan dengan keturunan-keturunan yang telah engkau isyaratkan tadi, baik lelaki atau perempuan. Maka disinilah kemudian Allah turunkan ayat tentang rumah tangga. Ya, bukan hanya mengatur urusan rumah dan tangga, tapi mengatur sejak awal hubungan itu diikat hingga bagaimana menjalani kehidupan dalam konteks berumah tangga yang dimaksudkan. Disinilah kemudian turunnya Quran surah ke-30 ayat 21. Quran surah ke-4 ayat ke-34 sampai dengan 35-nya. Bahkan sebelumnya Quran surah ke-4 di ayat yang ke-4-nya. Secara singkat saja sebelum kita masuk pada turunan-turunan detailnya. Teman-teman sekalian, Anda bertanya, ya Allah, saya akan membangun hubungan komunal, berinteraksi awal secara sosial dengan menyalurkan hasrat biologis saya. Saya laki-laki ingin bergabung dengan perempuan. Bagaimana caranya? Apa aturannya? Maka Allah turunkan aturan yang legal berupa pernikahan. Kalau engkau suka, kalau engkau cocok, datangi, berikan maharnya. Ya, Quran surah keempat ayat yang keempat. Setelah itu, jangan lakukan hubungan secara bebas. Itu akan melahirkan banyak keburukan dalam hidup. Berhubungan seksual tanpa aturan bisa melahirkan penyakit, bisa melahirkan wabah. Itu sudah banyak diingatkan dari dulu. Ya, sekarang orang mengeluh, menangani HIV, menangani AIDS, menangani wabah tertentu. Allah sudah mengatur dari awal. Jangan kamu lakukan secara bebas. Jangan kamu hidup tidak mau diatur. Jangan kamu lakukan hubungan sesukanya. Persis seperti hewan. Hewan punya aturan sendiri. Manusia punya aturan sendiri. Jangan sampai aturan hewan dipakai oleh manusia. Aturan manusia dipakaikan dan dipaksakan kepada hewan. Mustahil. Hewan dalam hidup tidak berbusana. Manusia dalam hidup berbusana. Sekarang Anda ingin tukar. Anda pakai aturan hewan. Hewan dipaksakan pakai aturan manusia. Silahkan kalau nggak percaya. Sapi pakaiin daster. Bagaimana perasaan sapi? Bagaimana dia beraktivitas? Tentu akan gerah dan tidak nyaman beraktivitas. Demikian manusia. Nah, sekarang secara personal saja sudah tidak nyaman, apalagi dipaksakan menjadi aturan sosial. Maka akan muncul madarat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena itu kata Allah, kalau Anda punya ada kecocokan, maka lakukan pernikahan. Diaturlah kemudian pernikahan dimaksud sampai dijelaskan. Ini loh hasilnya kalau Anda mengerjakan pedoman ini secara sempurna. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allahu akbar. Kata Allah, kalau Anda mau berpikir, kalau Anda mau merenungkan, saya berikan pedoman. Dari pedoman ini ada petunjuk, ada tanda-tanda. Kalau Anda mau memikirkan semua itu, merenungkannya. Apa di antara hasil ketika Anda mengikuti pedoman dari Al-Quran ini? Itulah yang Anda sering tuliskan dalam bentuk samara. Sakinah, mawaddah, rahmah. Pertanyaan saya, dari mana samara itu muncul? Cek dari semua referensi bacaan kitab yang pernah ada di bumi. Demi Allah saya katakan tidak akan pernah muncul kata samara kecuali terambil dari Al-Quran surah ke-30 ayat 21. Sakinah, ketenangan yang Anda dambakan itu. Litaskunu ilaiha. Sakinah bahasa Al-Quran. Mawaddah, ma. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddah. Rahmah. Ya, warahmah. Samara hanya bisa diwujudkan jika Anda kembali kepada pedoman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Anda berharap samara. Anda tuliskan bahkan dari kartu undangan yang Anda kirimkan. Anda tuliskan bahkan dalam buku catatan yang Anda siapkan. Anda bangun komitmen dengan istri Anda, dengan calon Anda bahkan sebelumnya. Ya, Anda ingin berumah tangga untuk mendapatkan samara. Tapi Anda tidak belajar pedomannya. Tapi Anda jauh dari pembuat pedomannya. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan samara kalau Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin Anda mendapatkan samara kalau Anda tidak membaca pedoman kehidupannya? Maka bagian yang pertama, penting bagi setiap orang yang berkeluarga, berumah tangga, seharusnya
Sebelum berumah tangga, ngaji dulu ayat-ayat rumah tangga. Karena itu dalam fikih, itu muncul fikih munakahat. Ya, fikih munakahat, pedoman yang mengatur dalam kehidupan pernikahan. Interaksi komunal dengan batas-batas kekeluargaan yang melahirkan hubungan-hubungan sosial. Ya, kelihatannya sederhana, tapi ketika dijalani akan jadi tidak mudah kalau tidak mengerti pedomannya. Jelas? Ya, apalagi kalau sudah ini dijalani dalam konteks berhubungan kekeluargaannya setelah menikah. Maka kata Allah, boleh jadi nanti ada orang-orang yang tidak mengerti kewajiban dan haknya, perannya masing-masing. Saya tanya kepada Anda, kalau tidak mengerti tentang pedoman kehidupan berkeluarga, bisakah seorang laki-laki menentukan apa kewajibannya dalam berkeluarga? Apa haknya? Apa kewajiban seorang istri? Apa haknya? Apa tugasnya? Kalau tidak mengerti pedoman, jangan-jangan keduanya bisa tertukar. Ingat teman-teman, yang menciptakan kita, Allah telah menetapkan fitrah kehidupan. Fitrah laki-laki seperti ini, fitrah perempuan seperti ini. Potensi laki-laki begini, potensi perempuan begini. Dari potensi dan fitrah itu diberikanlah peran yang sesuai bagi suami, bagi istri, bagi lelaki, bagi perempuan. Jika kemudian peran ini tidak diketahui, tertukar satu dengan yang lainnya, maka dapat diduga kuat akan terjadi persoalan-persoalan yang tidak mudah diselesaikan. Disinilah kemudian muncul Quran surah keempat, ayat 34, bahkan sampai 35. Rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki, kata Allah, saya tetapkan dengan sifat kelaki-lakiannya. Makanya disebut dengan rijal. Ya, dari kata rajulun. Punya kemiripan makna dengan kata rijlun, kaki, kokoh, kuat, tegak, penopang ya dalam tubuh kita, penopang dalam aktivitas kehidupan kita. Demikian pula laki-laki, penopang dalam kehidupan rumah tangganya, kokoh, kuat, sifatnya punya melindungi, ya. Karena itu diberikan oleh Allah kekuatan untuk mencari nafkah. Wa bima anfaqu min amwalihim, tugasnya. Karena itu diberikan kekuatan untuk melindungi kepada istri dan keluarganya, dan seringkali diilustrasikan dalam Al-Qur'an seperti halnya matahari. Karena itu ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi dan melihat inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 gemintang, matahari dan bulan. Ya, keseluruhannya sujud hormat kepadaku. Dan diartikan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, matahari itu adalah ayahandanya, kemudian qamar, bulan adalah ibundanya. Bintang gemintang adalah saudara-saudara Yusuf. Tentunya arti itu, takwil itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Matahari dilekatkan dengan laki-laki dalam tugas kerumah tanggaannya. Matahari seperti laki-laki, ya, menyengat, menyinari. Menyengat setiap orang yang akan mengganggu keluarga, menyinari, memberikan jalan terang dengan usaha nafkahnya, dengan bimbingannya, dengan arahannya. Tapi saat yang bersamaan, dia bisa mengeringkan air mata yang mungkin mengalir pada anak-anaknya. Dia mengeringkan air mata yang mengalir di pipi istrinya. Demikian seterusnya. Itulah matahari. Bukankah rembulan hanya akan kita lihat di malam hari? Dengan keindahannya, dengan penampakannya, dengan kecantikannya. Anda kalau ingin lihat keindahan, mustahil lihat matahari. Pasti akan Anda lihat rembulan, kan? Demikian. Perempuan, istri diilustrasikan untuk selalu tampil indah, tampil memesona, tampil dengan kelembutan. Bukankah bulan ketika Anda lihat penuh dengan kelembutan, penuh dengan pesona kebaikan? Maka jadilah istri yang lembut, jadilah istri yang baik, jadilah istri yang perhatian, jadilah istri yang enak dilihat oleh pasangan, enak dilihat oleh keluarga. Baru disebutkan 1-2 permisalan, maknanya demikian dalam. Tak tahu pedoman ini, maka peran bisa bertukar. Yang bahaya, istri jadi matahari, suami jadi bulan. Maka di sini sering muncul kemudian perselisihan yang tak bisa dituntaskan. Dengan kekuatan bulan, aku akan menghukummu. Ya, ini gak pernah selesai. Sehingga muncul salah komunikasi kah, salah pemahaman kah, hubungan yang tak cocok kah, bagaimana menyelesaikannya, sampai setiap persoalan-persoalan rumah tangga pun itu sudah kemudian diinformasikan oleh Allah kemungkinan-kemungkinannya. Kata Allah akan ada kemungkinan salah komunikasi, ada kemungkinan salah persepsi, ada kemungkinan masalah yang sulit disatukan, sehingga mungkin melibatkan orang lain untuk bisa mendamaikan, mengislahkan. Bagaimana cara mencarinya? Ada lagi di sini semua teman-teman sekalian. Sampai di ayat ke-35-nya. Ada semua. Nah sekarang problem
bahkan muslim saat ini. Walaupun ayat ini berlaku umum sesungguhnya. Ya, artinya non-muslim pun kalau ingin belajar dari Al-Quran, ini petunjuknya universal. Pasti akan mendapatkan kedamaian di rumah tangganya. Apalagi bagi kita yang beriman kepada Allah dan memang Al-Quran kita jadikan petunjuk hidup kita. Seharusnya sebelum menikah, pedoman ini telah tuntas dikaji. Yang terjadi sekarang setelah menikah baru dipelajari. Itu alhamdulillah masih ada kesempatan. Yang lebih bahaya sudah menikah masih belum mau belajar tentang pedoman ini. Maka saya duga dengan kuat tidak akan mudah mengentaskan persoalan walaupun gelimang gelar dan harta telah didapatkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini baru bagian yang pertama. Coba kalau kita gabungkan keluarga satu dengan keluarga lainnya. Ini kan baru satu keluarga. Apakah yang berkeluarga cuma Anda saja? Tidak. Orang lain pun berkeluarga. Yang lainnya berkeluarga lagi. Yang lain berkeluarga lagi. Nah, kalau kita ingin gabungkan keluarga, ketemu keluarga, ketemu keluarga, ketemu keluarga, bukankah kehidupannya menjadi semakin luas? Bukankah komunitasnya menjadi semakin beragam? Bukankah interaksi sosialnya menjadi semakin kompleks? Ya kan? Tuh. Maka kalau kita satukan keluarga dengan tempat yang kemudian semakin luas, dengan komunitas yang beragam, interaksi sosial yang semakin kompleks, maka kalimatnya oleh Al-Quran dirubah yang memberikan penamaan berupa diksi yang mengakomodir semua makna tadi. Kalimatnya berubah menjadi syu'ubun. Ya, saya hapus jenak. Bismillah. Syu'ub jama' dari kata sya'bun. Seperti ini. Syu'ub jama' dari kata sya'bun. Kalau kita turunkan ke bawah lagi, sini ada ailah atau usrah. Nanti namanya bisa banyak. Ailah, bisa usrah, masing-masing nanti punya nama sendiri. Nanti kita bahas dalam edisi yang berbeda. Kemudian kelompok-kelompoknya disebut dengan ahlun. Di sini Anda mendengar kata ahli bait, ya kan? Baik, fokus teman-teman. Nanti lain waktu kita bahas penamaan ini agar kita fokus pada bahasan utama kita. Kita turunkan di sini. Ahlun setiap personalnya. Menyatu ini menjadi keluarga, maka dinamakan ailah atau disebut juga dengan usrah. Ini ailah, usrah bergabung dengan yang lainnya. Ada keluarga lain, keluarga lain, keluarga lain. Ini A, ke sini tarik B, ini C, ini D, kemudian ke sini lagi misalnya ada E, ada F, sampai dengan terkumpul keseluruhannya ini dalam batas tertentu. Ya, di sebuah tempat, batas tertentu, 1 pulau saja, 2 pulau saja, 3 pulau saja. Ya, ada yang mencoba mengenal dengan pulau yang lainnya. Ya, 2 kali 3 mendayung, ya, 1-2 pulau terlampaui. Jadi bukan hanya terlampaui, tapi juga berinteraksi di situ. Sehingga membentuk misalnya satu hubungan dengan batas-batas tertentu, disebut dengan sya'bun namanya. Ya, dari sini diartikan dalam bahasa Indonesia dengan kehidupan berbangsa. Bersepakat kehidupan berbangsa itu membentuk sebuah batas-batas tertentu, aturan-aturan tertentu, maka muncullah sebuah negara. Kalau negara ini ya dengan kehidupan berbangsa yang menggabungkan ya keluarga-keluarga ini ya dari suku-suku yang berbeda-beda. Bahkan kalau kita selak lagi di sini ya antara pertengahan dari keluarga menjadi bangsa jadi negara. Ya, ada kemungkinan juga interaksi di pulau ini dengan pulau ini punya karakter yang berbeda-beda yang membentuk ciri khas tertentu. Maka muncul kemudian satu kecenderungan yang bisa berbeda dengan yang lainnya, disebut dengan suku, ya. Baik, di sini ada suku Sunda misalnya. Baik, di sana ada Sumatera, di sana lagi ada Kalimantan, punya karakter khas masing-masingnya. Maka di tengah-tengah ini ada suku misalnya dengan budaya yang berbeda-beda. Boleh jadi tidak sama. Jelas, membentuk satu ranah keistimewaan,
keragaman dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Kalau dijamakkan sya'bun, maka jamaknya menjadi syu'ub. Apakah yang hidup komunitas ini cuma satu batas negara saja? Tidak. Barangkali komunitas yang lain punya sifat tersendiri dari kebangsaannya, bahkan memberikan nama dengan negara tertentu. Maka kita akan temukan kehidupan yang lebih luas dalam konteks hubungan komunal, interaksi sosial antar negara. Negara-negara yang kumpul di benua Asia misalnya, maka akan terhubung antara hubungan negara-negara di Asia. Yang di Eropa, negara-negara di Eropa. Yang di Amerika, ya demikian. Yang juga di Afrika, demikian. Bahkan konteks lebih luas lagi, kumpulah hubungan komunitas, kumpulah hubungan interaksi sosial dalam konteks lebih luas dunia. Dunia. Di sini ada berita, di sini ada berita, di sini ada masalah, di sini ada masalah. Muncul dunia dalam berita. Bukan satu keluarga lagi, bukan dua keluarga lagi, tapi lebih luas pembahasannya. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, kalau saya ingin mengembangkan hubungan interaksi sosial lebih luas lagi, bagaimana pedomannya? Apalagi sukunya bisa banyak, kehidupan berbangsa bisa kompleks, bernegara tidak mudah, ya. Apalagi mengatur hubungan antar negara. Maka Allah sangat maha tahu tentang jalan kehidupan kita. Sebelum kita bertanya, sudah turun Quran surah ke-49 ayat 13. Ya. Ya ayyuhan nas. Tuh. Lihat kalimatnya. Universal hukumnya. Setiap orang bisa belajar dari pedoman ayat ini dan dia tarik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apapun konsep yang akan dia buat, apapun nama yang akan dia tuliskan, ya, republikah, ya, ataukah kerajaanKah, atau sistem umumkah, silahkan tarik nilainya, praktekkan dalam kehidupan, maka Anda akan temukan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifatnya universal. Tapi sifat ini sekaligus memberikan isyarat bahwa hanya Allah yang maha mengetahui tentang jalur kehidupan setiap hamba. Justru dengan konsep inilah seharusnya kita berpikir, kata Allah, untuk mengenal Rabb yang sesungguhnya. Mengenal Allah yang sesungguhnya. Kalau bukan pencipta kita, mustahil mengetahui dan mengatur dengan detail jalur kehidupan kita sampai kehidupan yang sangat kompleks. Maka, apa yang Allah sampaikan? Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna, karena kehidupannya sudah kompleks, sudah luas, berbangsa, bernegara, bersuku-suku, ya, maka kalimatnya menggunakan kata inna, membawa ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni. Ya, masih ingat pembahasan yang sering saya tekankan di sini? Kata Allah, dengan segala keagunganku, aku sampaikan informasi yang sangat besar kepada kalian semua. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kalian, manusia, semua manusia, tanpa kecuali. Dari Nabi Adam sampai kehidupan berakhir. Dengan dua tipe, dua jenis saja. Satu, dzakar, laki-laki. Kedua, untha, perempuan. Perhatikan baik-baik. Jadi hubungan yang akan dibangun secara sosial dalam bentuk kehidupan komunal, baik itu di keluarga, naik kepada hubungan suku antar budaya, sampai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai interaksi negara antar negara di dunia, itu tidak akan pernah terbangun hubungan yang harmonis, yang selaras, kecuali unsur utamanya ada laki, ada perempuan. Ini yang bisa dipersatukan. Awas, ini yang dipasangkan. Jangan pernah dirubah, jangan pernah dibalik-balik. Ya, ingin dirubah laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, kemudian berinteraksi, pasti muncul masalah. Kalau nggak percaya silakan. Lihat maksudnya fenomena yang ada saat ini. Bukan Anda merubah diri sendiri. Silakan lihat fenomena yang hadir. Orang-orang nekat keluar dari aturan Allah, sang pencipta, bikin aturan sendiri. Lihat apa yang tampak. Laki-laki pengen jadi perempuan. Secara fitrah saja, secara fisikal, tampilan fisiknya sudah tidak memenuhi. Ciri-cirinya sudah laki-laki. Suara yang keluar, oh. Nama siapa? Nia, Pak. Nama siapa? Nia. Nama? Kurniadi. Nggak usah dilembut-lembutkan. Memang suara Anda itu tebal.
Memang suara Anda itu dibuat untuk berwibawa. Jadi jangan pernah menurunkan kewibawaan Anda. Ya, rahim sudah tidak punya. Mau dipaksa-paksa bikin rahim, mau sewa. Ya, mau seperti apa? Karena secara fisikal saja konstruksi tubuh manusia sudah tidak memenuhi. Tanda-tanda fisik yang lain ya laki-laki semua. Ya, janggut, ya, jambang, kumis. Anda mau make up sampai kiamat kurang 2 hari, tidak akan pernah menghilangkan nilai-nilai ini karena memang status hormonnya berbeda. Ya, Anda mau ganti dengan apapun, tetap akan Anda rasakan kegelisahan dalam jiwa. Sepanjang hidup Anda akan gelisah, tidak akan tenang. Pun demikian dengan perempuan. Jangan harus dipaksa-paksa menjadi lelaki. Karena ketika diinteraksikan satu dengan yang lainnya, muncul persoalan. Saya baca berita beberapa hari ini, betapa banyak pernikahan kemudian hancur lebur. Bukan sekedar hancur, tapi membawa nestapa yang mungkin tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup. Ketika diketahui ternyata saat menikah, pasangannya terbukti sesama jenis, gagal. Bukan hanya masalah satu dengan yang ini, keluarga ini punya persoalan dengan keluarga ini, jadi berita ramai, sukunya, ya, mohon maaf, komunitasnya, masyarakatnya, jadi penuh persoalan semua. Karena hanya merubah satu hal yang sudah Allah tetapkan pedomannya. Jelas? Pun demikian, saat berinteraksi lebih luas lagi, bangsa, negara akan melibatkan hubungan ini dengan lebih kompleks lagi. Artinya apa? Allah memberikan peluang kepada laki-laki, perempuan untuk punya peran dalam kehidupan yang lebih luas. Silahkan. Ya. Apa dalilnya? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Kami tetapkan dari laki-laki dan perempuan ini syu'uba, nih, akan ada yang hidup, yang membangun hubungan interaksi sosial antar negara, negara satu dengan negara yang lainnya. Masya Allah, perempuan di Amerika akan punya hubungan dengan laki-laki di Indonesia. Ya, mungkin saja dalam konteks yang dibenarkan, perempuan dengan perempuan saling belajar, ya. Kuliahnya mungkin sama, orang Indonesia ke Amerika, ketemu perempuan Amerika, ya, atau ketemu misalnya di Arab, laki-laki dengan laki-laki lain belajar lagi. Tapi ketika menikah mungkin saja terjadi orang Indonesia laki-laki menikah dengan perempuan Amerika, ya, orang Arab perempuan menikah dengan laki-laki Indonesia, bisa terjadi. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Termasuk juga isyarat ini memberikan jalan kepada kita untuk mengambil peran dalam kehidupan lebih luas. Di visi yang dibangun, jadilah manusia yang unggul, yang bisa menembus batas-batas dan lintas-lintas kehidupan yang luas. Ayo, bangga jadi orang Indonesia. Dalam saat yang bersamaan, kebanggaan itu pupuk dengan pengetahuan yang hebat, pengalaman yang luas, wawasan yang terbuka, dan ambil peran dalam kehidupan internasional yang lebih luas. Kehidupan bernegara, ya, antar negara. Kalau bisa, peran Anda itu jangan sekedar dibangun di keluarga. Naikkan lagi tingkat RT, naikkan lagi tingkat RW, tingkat kecamatan, ya, tingkat kabupaten, provinsi, kehidupan bernegara, sampai di negara lain pun bisa berinteraksi dengan Anda. Itu peluang, kata Allah. Silahkan, jadi apapun. Ya, Anda mau jadi dokter, silahkan. Perempuan boleh jadi dokter. Zaman Nabi banyak perawat-perawat perempuan, ya, silahkan. Jadi perawat, boleh. Ya, jadi dokter, boleh. Mesti ada dokter perempuan untuk mengobati penyakit khusus bagi perempuan. Ini yang hamil perempuan, yang melahirkan perempuan. Masa yang periksa laki-laki? Laki-laki silakan. Mau jadi dokter, pengusaha, jadi birokrat, jadi diplomat, ya, sampai tingkat paling atas. Mau jadi menteri, jadi presiden, jadi raja di konteks tertentu, silakan. Terbuka perannya. Ya, dan dalam konteks itu membangun hubungan satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara membangunnya? Lita'arafu. Syu'uba wa qabaila. Kata Allah, mungkin ada yang hidup dalam konteks kehidupan bernegara, konteksnya sudah dunia. Wa qabail, mungkin baru konteks suku-suku di provinsi, di kabupaten, di kecamatan. Boleh, silahkan ambil peran. Di kecamatan jadi camat, di desa jadi kades, ya, ada yang jadi lurah, ada yang jadi bupati. Kemudian berinteraksi, mengatur hubungan di daerahnya masing-masing. Ada tuh. Dan uniknya, menariknya, Allah berikan pedoman. Nanti seperti ini membangunnya. Sistemnya mau dibangun, namanya silakan bebas. Mau namanya kabupaten, mau distrik, mau federal di beberapa tempat tertentu, ya. Mau sistemnya mau pakai misalnya republik, mau pakai kerajaan, mau pakai macam-macam, namanya boleh. Pedomannya dikasih oleh Allah. Lita'arafu. Oh. Lita'arafu, dari kata arafa, dari sini muncul ma'rifah. Ya. Ma'rifah bisa diartikan pengetahuan yang luas. Arafa, saling mengenal. Ta'arafa,
satu dengan yang lainnya berkenalan dengan dasar pengetahuan yang luas. Jadi kalau ingin membangun ya baik kehidupan berkeluarga skala kecil, maka harus punya wawasan, harus punya pengetahuan. Maka biasakan hidup berilmu berpengetahuan dalam lingkup keluarga. Anak mesti tahu ilmu tentang jadi anak, ajarkan kepada anak. Ibu harus tahu ilmu tentang menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi keluarga. Ya, baca, kumpulkan pengetahuan, baca dengan luas, tajamkan ilmu, tajamkan wawasan. Setelah paham, bawa dalam kehidupan yang lebih luas. Membangun kehidupan berbangsa butuh pengetahuan, butuh wawasan. Ya, idza wusidal amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau satu peran diberikan pada orang yang tidak capable, kata Nabi ya tunggu saja. Tunggu masanya. Masa-masa ya kegelisahannya, masa-masa kekhawatirannya, masa-masa ya mungkin yang lebih ekstrem lagi kehancurannya, ya kegagalannya dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin semua itu berhasil, menjauhkan sifat-sifat tadi, maka bangun dengan dasar pengetahuan yang baik. Dari situ saling berkenalan. Indonesia juga berkenalan dengan negara lainnya, bangun persahabatan. Sekarang muncul ASEAN, ya lebih luas lagi nanti muncul hubungan-hubungan antar dunia. Bangun. Dari sini pentingnya kita punya diplomat-diplomat hebat, belajar dengan hebat. Ya, kalau perlu kuasai berbagai bahasa. Jangan sampai ditugaskan jadi diplomat, jadi dubes, tapi nggak bisa komunikasi. Jadi dubes di Arab nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana bisa berkomunikasi? Di dubes di negara Eropa nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dubes misalnya di negara Afrika nggak bisa bahasa lokalnya, bagaimana bisa berkomunikasi? Ya, karena itulah kemudian penting punya diplomat yang hebat, punya guru-guru yang handal, punya pengusaha yang hebat untuk membangun sinergi kehidupan berbangsa bernegara dengan konteks yang lebih luas lagi. Bahkan Al-Quran mengisyaratkan kita mesti punya tatanan dasar-dasar kehidupan dalam konteks berkomunal ini untuk mengatur hubungan interaksi sosial dengan dasar-dasar yang sangat kuat. Sekali lagi bersyukur kita kepada Allah bahwa para pendiri negeri ini, Indonesia, yang kita berbahagia, bersyukur, bangga bisa menjadi bagian dari negara yang kita cintai ini, kita jaga dengan baik ini, kita sayangi, kita rawat, kita makmurkan. Sekali lagi penting saya sampaikan, ketika bangsa ini dilahirkan, semua bersinergi, berkumpul, mempraktekkan konteks ta'aruf ini, saling berkenalan, saling bersinergi, masing-masing membawa wawasan, masing-masing saling menyempurnakan, masing-masing saling menguatkan, sehingga membentuk dasar-dasar negara yang kuat, bangunan-bangunan yang kokoh, dasar-dasar undang-undang yang mengatur hubungan antar sosial satu dengan yang lainnya. Dan bukankah yang banyak juga memberikan peran pada saat itu ulama-ulama kita yang paham tentang Al-Quran? Saya sering katakan, bagaimana peran seorang Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, peran Ki Bagus Hadikusumo, ya, peran orang-orang Islam yang lainnya, ada peran di perjuangan medan perang seperti Bung Tomo, Muslim dengan teriak Allahu Akbarnya yang sangat luar biasa. Bukankah Bung Karno juga Muslim? Ya, bukankah yang merumuskan Pancasila juga banyak para ulama kita? Karena itu banyak nilai-nilai Al-Quran itu tersemat dan tersemai dalam Pancasila. Coba lihat, bukankah sifat komunal ini telah muncul dalam sila ketiga? Persatuan Indonesia. Bukankah semua mesti bersatu dalam konteks ini? Quran hanya memberikan satu kalimat saja. Syu'uba wa qabail. Qabail itu jamak dari kata qabilah. Di Indonesia itu banyak suku-sukunya. Anda bisa bayangkan berapa suku banyak di Indonesia. Kalau suku disatukan jadi qabail, qabilah jadi qabail. Satukan qabilah jadi qabail, qabail jadi sya'bun, jamaknya syu'ab. Persatuan Indonesia, satukan. Ini kumpul, bikin aturan. Ya, bahkan muncul di Al-Quran surah Asy-Syura untuk bermusyawarah, ya, rumuskan musyawarah, cari mufakat. Dari situ keluarkan hukum-hukum yang mengatur secara adil satu dengan yang lainnya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukankah wakil kita yang mewakili setiap masyarakat ada di legislatifnya, DPR-nya, sampai dengan ke MPR-nya? Pernahkah Anda mengkaji dalam bahasa Arab? Bukankah parlemen itu disebut dengan Majlis Syu'ab? Bahasa Al-Quran. Ya. Yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, ini yang tadi saya katakan. Keadilan banyak konsepnya dalam Al-Quran, bahkan menjadi dasar utama dalam prinsip kehidupan berbangsa, bernegara. 5 ini dirumuskan jadi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Makanya ketika saya sering ditanya, Ustadz, kenapa di Indonesia tidak diterapkan syariat Islam? Saya selalu mengatakan Pancasila itu, ya, dan dasar-dasar negara kita di undang-undang itulah rumusan syariat Islam yang diterapkan di Indonesia. Karena itu negara memberikan peluang kepada kita untuk mengamalkan nilai-nilai keyakinan dalam kepercayaan kita, dalam iman kita, dalam Islam kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Langsung dicantumkan di pasal ke-29 ayat ke-2. Negara, lihat bahasanya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan. Silahkan kita praktekkan. Karena itu negara memfasilitasi. Ini umat Islam nih, umat Islam mau sholat, bikin aturan. Silahkan izin mendirikan masjid. Ya, ada petunjuk-petunjuk. Bahkan dalam kondisi corona pun, pandemi pun ikut dipikirkan. Ya, begini caranya, begini solusinya. Mau haji, mau ada zakat, mau Idul Fitri, bahkan nggak tanggung. Didirikan misalnya Kementerian Agama. Bukankah di situ ada aturan-aturan juga yang memberikan aturan, petunjuk pada umat Islam? Ya, silahkan. Tinggal kita mengaktualisasikan dalam nilai-nilai kehidupan. Karena itu, saya ingin berikan pesan penting kepada seluruh bangsa Indonesia, seluruh warga negara Indonesia, dengan peran apapun yang sekarang dititipkan oleh Allah kepada kita. Ingat, itu amanah. Itu hanya titipan. Mungkin ada peran saya, Anda, kita sebagai rakyat. Ada peran sebagai pengelola, stakeholder bangsa. Ada yang di eksekutif, dari pemerintahan, dari presiden sampai ke bawahnya. Ya, sampai ke RT. Ada yang di legislatif, ya, ada yang DPR, perwakilan dari pusat sampai dengan ke daerahnya. Ada yang berpartner dengan MPR-nya, ya kan? Ada yang yudikatifnya, ya, ada MA, ya, dengan turunan-turunannya dan seterusnya dengan lembaga-lembaga yang serupa. Nah, masing-masing membangun peran untuk memakmurkan tempat yang kita pijak. Ada pesan tegas dalam hadis yang disampaikan Nabi SAW. Dalam satu riwayat Muslim, bahwa setiap kita mesti punya pedoman yang kuat, yang saling bersinergi untuk bisa membangun kemaslahatan dalam berkehidupan. Bahkan Nabi tegas mengatakan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah akan melaknat orang yang sengaja itu mengubah haluan-haluan di bumi. Di sini ada yang mengartikan secara standar, secara pokok, yaitu batas kepemilikan satu tempat. Ya, ada si fulan punya rumah, si fulan punya rumah. Masing-masingnya ada tanah. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, depannya fasum misalnya. Ya, tiba-tiba dirubah batasnya. Yang ini ngambil tanah si fulan, yang satu ngambil tanah fasum, diklaim sebagai miliknya. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Merubah haluan kepemilikan, sehingga dengan haluan itu kepemilikan menjadi tidak jelas. Ya, bayangkan, merubah haluan secara personal saja, itu dilaknat oleh Allah. Maka bagaimana dengan orang yang ingin mencoba merubah haluan negara untuk membawa itu menjadi kepentingan-kepentingan pribadi, yang dengan itu bisa melahirkan mafsadat dalam kehidupan berbangsa, bernegara, atau kehidupan yang luas lagi. Maka pertanggungjawabannya bukan hanya melahirkan kegelisahan di dunia, tapi juga bisa mendatangkan kecemasan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nas, membangun pedoman kehidupan secara komunal dengan interaksi sosial dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Maka jadilah keluarga yang tangguh, bangsa yang hebat, negara yang kuat, dan niatkan semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap peran ini pasti akan berakhir dengan pertanggungjawaban yang akan kita bawa ketika kembali kepada Rabbul Alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Adi Hidayat, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.